Jadi gini, saudara Esra, Anda itu terlalu muluk-muluk menyampaikan tentang Yesus. Tapi endingnya Yesus itu Tuhan, Musa bukan Tuhan. Iya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yacin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua perdebatan antara Juma dengan Pendeta Ezra Soru, dengan topik pembahasan mereka adalah dari Ulangan 18 ayat 18. Siapakah yang dinubuatkan di dalam ayat tersebut? Apakah nabi dari Arab atau nubuatan tersebut merujuk kepada Yesus Kristus? Mari kita simak video perdebatan mereka yang berikut ini. Jadi gini, saudara Esra, Anda itu terlalu muluk-muluk menyampaikan tentang Yesus. Tapi endingnya Yesus itu Tuhan, Musa bukan Tuhan. Yesus tidak diterima oleh Bani Israel, Musa diterima. Yesus mau kemana dia pergi? Nabi ini untuk Bani Israel. Rasulullah Muhammad SAW diterangkan dalam Al-Quran, ya ahlal kitab, wahai Bani Israel, ahli kitab, bukan bahlul kitab, tapi ahli kitab. Qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an katsir. Jadi Rasulullah Muhammad SAW diperintahkan oleh Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub datang untuk menyeru Bani Israel. Jadi yang dibihilla man ittaba ridwanahu subulan salam. Baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah satu-satunya jalan keselamatan bagi Bani Israel menuju kepada Tuhan yang datang kepada Nabi Ibrahim. Ingat saudara Esra, orang-orang Yahudi, saudara-saudara kami Bani Ishak tidak pernah memanggil Tuhan mereka dengan panggilan Yahweh. Yahweh itu dewa, bung. Itu yang Anda harus pelajari. Lalu kemudian, tolong di mute. Ya, tolong di mute. Jadi ketika berbicara mengenai di tengah-tengah saudara-saudaramu, bung, Yesus nggak bisa sampai ke sana, bung. Kalau saudara yang Anda maksud di sini adalah Bani Israel, dalam hal ini Lewi atau dari Benyamin atau dari siapapun dari Bani Yakub, keliru ente, bung. Kenapa? Yesus tak bisa manjat tembok. Kok bisa kayak gitu, bang? Yes, karena di dalam Ulangan 34 nomor 10 diterangkan, seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Yesus nangis dong. Yesus tidak bisa, karena Tuhan sudah menuliskan kemudian, menjadikan sebuah pernyataan yang sangat jelas dalam kitabnya orang Yahudi. Ulangan 34 nomor 10, sebelum Yesus itu dilahirkan di atas muka bumi, Tuhan sudah mengatakan tidak akan ada lagi nabi yang sama seperti Musa dari Bani Israel. Yesus kemana dong? Yesus kemana dong? Jadi saudara-saudara yang dimaksud di situ adalah saudara dari Bani Israel. Saudara dari Bani Israel itu adalah Bani Ismail. Makanya Yesus mengatakan di dalam kitab saudara, Yesus nih yang berkata, bukan saya. Apa kata Yesus? Belum pernahkah engkau berkata, membaca dalam sebuah kitab, batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu dari pihak Tuhan terjadi, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Elohim akan diambil daripadamu Israel dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Sekarang siapa yang menggenapi nubuatan kerajaan yang datang kepada Bani Israel yang diterangkan oleh Tuhan kepada Bani Israel ini? Diambil. Bangsa Amerika nggak mungkin, bangsa Cina nggak mungkin, bangsa Indonesia nggak mungkin, bangsa Belanda nggak mungkin. Itu hanya diberikan kepada bangsa Arab, bangsa keturunan dari Nabi Ismail. Catat itu, bung. Yesus tidak akan pernah bisa lolos. Ulangan 34 nomor 10. Saya bacakan lagi pelan-pelan. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Tidak ada lagi. Tidak, dalam bahasa Ibrani kan Anda tahu sendiri, tidak ada lagi, berarti berulang diri Tuhan mengatakan Yesus tidak bisa duduk di situ. Karena tidak ada lagi nabi yang sama seperti Musa. Berarti Ulangan 18 nomor 18 harus nabi yang ada di luar Nabi Musa, Bani Israel, atau jangan-jangan nabi ini adalah nabi yang benar-benar hidup di antara Nabi Musa dengan kemudian sebelum Yesus, benar-benar dari tengah-tengah Bani Israel, tapi bukan Yesus. Mungkin dia Yosua bin Nun, bisa jadi. Mungkin dia adalah Hezekia, bisa jadi. Mungkin juga dia adalah orang yang sama seperti Musa tapi tidak tercatat di dalam kitab kalian. Karena kenapa? Kalau Yesus tak bisa dia.
Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Berarti demikian bukan Yesus. Siapa dia? Entah siapa. Kalau itu bukan Rasul Muhammad SAW juga tidak apa. Tapi yang pasti, apa yang saya uraikan, bahwa Rasul Muhammad SAW dengan mukjizatnya kemudian dia mampu menundukkan kemudian Jazirah Arab. Yesus tidak bisa. Nah, ini yang perlu saudara paham. Demikian. Ya, jadi sebenarnya melihat pembicaraannya agak panjang dan banyak hal yang perlu bisa ditanggapi hanya karena waktu yang 5 menit dan moderator merinci beberapa poin, jadi saya hanya fokus ke situ saja. Pertama itu adalah saudara di antara saudara. Dalil konteks dari teks itu, bahwa konteks dari teks itu menunjukkan bahwa saudara-saudara itu dari kalangan orang Israel. Nah, kalau sekarang semua larinya ke Ismail, dasarnya itu apa? Ya, karena kalau kita melihat dari hubungan Ismail dan Israel, itu Ismail itu bukan saudaranya Israel. Ya, itu di atas sana itu. Karena Ismail itu kan saudaranya si Ishak. Sedangkan Israel kalau menunjuk pada orang itu Yakub, dan Bani Israel itu adalah keturunan Yakub. Sehingga kalau memang kita bicara saudara mau keluar di antara suku-suku Israel, maka paling dekat itu adalah Edom. Tapi bagaimana larinya sampai Ismail yang lebih jauh di atas sana? Jadi saya mengatakan itu dari kalangan orang Israel, ada dalilnya, yaitu konteks. Tapi Ismail itu bagaimana sampai bisa larinya ke Ismail, itu dasarnya apa? Ya, oke lah, seandainya dibilang Ulangan 34 ayat 10, maka Nabi itu tidak bangkit dari antara orang Israel. Kalau seandainya saya mau terima itu, Nabi itu tidak dari Israel, tapi mengapa harus dari Ismail? Dasarnya itu apa? Kedua, Ulangan 34 ayat 10, seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit dari antara orang Israel. Lalu akhirnya semua pakai ini, bahwa itu pasti bukan Yesus, karena Yesus itu dari lalu akhirnya semua pakai ini, bahwa itu pasti bukan Yesus, karena Yesus itu dari kalangan Israel, dan ayat ini bilang tidak ada nabi bangkit dari antara orang Israel. Disinilah saya melihat bahwa memang ya satu lagi menunjukkan bahwa semua tidak terbiasa membaca Alkitab dengan memperhatikan konteks. Ya, kalau hanya dilihat tidak ada lagi nabi yang bangkit dari antara orang Israel, ingat di situ masih ada koma, lalu ada lanjutannya ayat 11-12. Lalu ayat 10 sebelumnya itu ada seperti Musa yang dikenal. Itu berarti bahwa, perhatikan ayat 10, seperti Musa yang dikenal Tuhan berhadapan muka. Lalu ayat 11, dalam segala tanda dan mujizat. Maka seluruh konteks itu harus ditafsirkan bahwa dalam hal dikenal Tuhan berhadapan dengan muka dan dalam hal mujizat tidak ada lagi nabi yang bangkit dari antara orang Israel. Kalau hanya tidak ada nabi yang bangkit dari orang Israel, jadi aneh. Karena setelah itu kan ada nabi Yesaya, Yeremia, Yeskiel, Daniel, masih banyak nabi setelah Musa. Kalau begitu, maka ayat ini tidak bisa ditafsirkan tidak ada nabi yang bangkit dari antara orang Israel, dan karena itu harus dari bangsa lain, dari Arab misalnya. Tidak. Maka maksudnya tidak ada nabi seperti Musa yang bangkit lagi. Tapi sampai kapan? Ulangan pasal 34 itu bagian akhir dari kitab Ulangan, yang pasti bukan ditulis oleh Musa, karena di dalamnya ada tulisan cerita tentang kematiannya. Itu berarti bagian ini itu ditulis oleh generasi selanjutnya, mungkin oleh Esra. Kalau itu benar, maka sampai zaman itu, maksudnya sampai zaman penulisan Ulangan 34 ayat 10, memang tidak ada nabi bangkit dari antara orang Israel. Dalam hal apa? Dalam hal seperti Musa berhadapan muka dengan Tuhan, dan dalam hal mujizat. Sampai kapan ternyata Yesus datang punya hubungan yang istimewa dengan Yahweh dan membuat banyak mujizat. Kalau konteks ini dibaca seluruhnya, maka kesimpulannya tidak bisa larinya ke Ismail sana. Lalu dikatakan, Muhammad menundukkan Jazirah Arab. Muhammad bikin mujizat menundukkan Jazirah Arab. Mujizat macam apa yang dibicarakan? Saya tidak bisa bahas itu tentang Muhammad. Mohon Pak Isra, jangan dibahas tentang Muhammad, karena Pak Suma pun tidak mengatakan bahwa itu mujizat untuk menubuat untuk Muhammad. Tidak sedang membahas itu. Entah tidak pun tidak apa-apa. Jadi Pak Isra jangan menyinggung itu red herring sih. Tapi tadi dia kan bilang bahwa mujizat yang dibikin Muhammad ke Jazirah Arab. Ya mungkin untuk ya oke. Tapi gini Pak Isra, tapi jangan dibahas itu lebih jauh. Mereka pikir nanti itu keluar apa. Jadi bahas saja yang. Kalau begitu saya nggak bahas yang ketiga, itu yang kedua tadi. Ya. Dasar apa saudara-saudara itu lari ke Ismail? Kalau saya bilang itu ada dasarnya, yaitu konteks. Lalu Ulangan 34:10 problem konteks juga. Jelaskan itu. Jadi itu dia video perdebatan mereka teman-teman ya. Memang Ustadz Zuma ini dia hanya modal besar suara karena dia pakai songkak ya. Mungkin yang mahal songkaknya itu, sehingga suaranya itu bergema seperti orang yang teriak-teriak di atas gunung. Nah teman-teman,
kembali kepada pembahasan siapakah yang dinubuatkan di dalam Ulangan 18 ayat 18, dan itu sudah dijelaskan oleh pendeta Esra Soru. Namun dari argumen si Zuma itu tidak berdasar kalau dia mengatakan bahwa Nabi itu lahir dari keturunan Ismail, karena Ismail bukanlah saudara Israel atau bukanlah saudara Yakub ya, karena saudara Yakub itu adalah Esau. Dan tentu saja Nabi Arab itu bukanlah berasal dari keturunan Esau, melainkan klaim mereka berasal dari keturunan Ismail, dan terpatahkan apa yang menjadi argumen Zuma pada saat itu. Nah teman-teman, terkait apa yang dikatakan oleh pendeta Esra Soru, dan itu sudah jelas teman-teman ya, sudah jelas dalam Yohanes 5 ayat 46 sampai 47. Itu merupakan pengakuan Yesus itu sendiri tentang siapakah yang ditulis oleh Nabi Musa dalam kitabnya. Coba kita lihat Yohanes 5 ayat 46 sampai 47 untuk meneguhkan apa yang disampaikan oleh pendeta Esra Soru. Di sana dikatakan oleh Yesus sendiri, sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Nah, di sini di dalam Yohanes 5 ayat 46 jelas pengakuan Yesus bahwa Musa menulis tentang aku, bukan tentang nabi-nabi yang lain, apalagi nabi yang di luar Israel. Jadi itu sudah jelas. Itulah sebabnya ada peristiwa di dalam Injil itu di mana Musa dan Elia itu bertemu dengan Yesus, teman-teman ya. Tentu saja ada hubungannya dengan nubuatan Nabi Musa. Jadi biarlah teman-teman semua yang bisa menilai kualitas si Zuma, karena dia hanya modal bicara, karena dia pakai songkak yang mungkin agak mahal sehingga besar suaranya di TikTok itu, dan suaranya itu kosong, tidak ada isinya.